Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya hari ini mau memaparkan hasil review artikel yang saya dapat. Review ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Agribisnis Madya. Mari kita lihat jurnal yang saya review. Oke. Oke, ini adalah jurnal yang saya dapatkan. Jurnal ini berjudul Agroindustrialization of the Global Agri-Food Economy, Bridging Development Economics and Agribusiness Research. Jurnal ini diteliti oleh Michael L. Cook dan Fabio R. Chadat. Nah, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Mengapa dilakukannya penelitian ini adalah karena fenomena ekonomi dan sosial yang komprehensif seperti agroindustrialisasi ini diinformasikan secara berguna dari perspektif serval gitu ya. Kemudian langsung saja diamati dengan begitu teliti oleh beliau kedua orang ini. Ada dua bagian yang akan diamati, yaitu pertama, peneliti itu memetakan evolusi pendekatan konseptual dan metodologis yang berasal dari bidang-bidang ini, dan kemudian dikemukakan oleh para sarjana-sarjana atau sarjana yang membahas fenomena industrialisasi pertanian. Nah, kemudian pengamatan yang kedua ini adalah mengenai kemungkinan pendekatan tertentu dapat melengkapi atau menjembatani celah ketidakpedulian dan kesalahpahaman yang secara tradisional memisahkan dua bidang keilmuan tersebut. Kemudian metode yang dilakukan oleh peneliti ini adalah metode dengan cara menyaring dan menampik dari stok output multidisiplin dengan serangkaian pengamatan umum yang kemungkinan berfungsi sebagai platform untuk diskusi lebih lanjut di antara para sarjana-sarjana ini dan pembuat kebijakan, yaitu pemerintah, praktisi, dan manajer mereka untuk memahami dan mempengaruhi agroindustrialisasi. Oke, next. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini didapat 8 hasil pengamatan. Nah, pengamatan pertama ini, para peneliti ini mendapatkan bahwa baik di bidang ekonomi, pembangunan, dan agribisnis, berawal pada titik yang sama dengan pengakuan bahwa nilai tambah pertanian itu relatif menurun daripada peserta sistem non-pertanian. Kemudian hasil pengamatan yang kedua adalah peneliti menemukan bahwa semakin banyaknya pengaturan kontrak yang kompleks yang menggantikan pasar spot merupakan karakteristik yang menentukan dari fenomena agroindustrialisasi. Kemudian hasil pengamatan yang ketiga adalah mendeteksi perbedaan ruang lingkup antara pengembangan dan agenda penelitian ekonomi agribisnis. Nah, cakupan yang ini itu minat ahli ekonomi pembangunan ini itu mencakup semua proses agroindustrialisasi, sementara agribisnis yang lebih memfokuskan minat mereka secara sempit pada masalah efisiensi dan persaingan dari peserta dan organisasi yang tersisa. Itu yang ditemukan pada pengamatan yang ketiga. Kemudian
pengamatan yang keempat adalah para ekonom pembangunan ini menyarankan penyebab agroindustrialisasi adalah perilaku kekuatan pasar perusahaan swasta yang diimplementasikan melalui keputusan desain strategis struktural. Nah, sementara sarjana agribisnis ini memulai semuanya ini dengan pesimis gitu, bahwa agroindustrialisasi ditentukan secara eksogen dan dipertukarkan, diatur-atur, biaya transaksi diminimalkan seminimal mungkin. Kemudian struktur tata kelola juga sangat diatur. Nah, kemudian pada pengamatan kelima, ini peneliti pembangunan agribisnis ini semakin banyak menerapkan alat mikroanalitik untuk mengkaji fenomena agroindustrialisasi. Nah, tetapi pilihan yang signifikan itu, pendekatannya itu mempengaruhi hasil keluaran yang dapat ditetapkan. Kemudian hasil pengamatan yang keenam ini, peneliti menemukan bahwa terminologi ini sangat penting dalam menangani masalah kompleks dan fenomena, terutama dalam lingkungan berorientasi sub-bidang multidisiplin. Kemudian pengamatan ketujuh, ini didapatkan bahwa kurangnya kesesuaian dengan unit analisis yang sama menciptakan disinsentif bagi pembuat kebijakan seperti pemerintah, kemudian publik dan swasta untuk memasukkan informasi-informasi yang agar proses pengambilan keputusan mereka ini diambil secara ortodoks. Kemudian, nah ini adalah pengamatan yang terakhir. Pada pengamatan terakhir ini, peneliti menemukan suatu keheranan bagaimana bisa dua bidang ilmu sosial terapan ini, ekonomi pembangunan dan penelitian agribisnis ini memanfaatkan pendekatan mikroanalitik dalam studi fenomena sosial ekonomi yang sama. Ya, jadi tinjauan yang mengidentifikasi para peneliti ini adalah referensinya yang signifikan oleh kedua kelompok dari sumber teoritis yang sama, tetapi hampir tidak ada referensi silang dari karya terapan mereka. Oke, kemudian adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah adanya potensi saling melengkapi yang kuat, artinya peningkatan tingkat kerja pembangunan mikroanalitik pada proses agroindustrialisasi berpotensi secara signifikan untuk meningkatkan marginal kembali ke output yang berorientasi agroindustrialisasi penelitian agribisnis dan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pertanian agroindustrialisasi saat ini dapat digambarkan sebagai sekumpulan orang-orang sarjana yang terdesentralisasi, yang bekerja dalam pengaturan syarat informasi yang tidak terkoordinasi secara asimetris. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini adalah menjembatani jurang antara pembangunan dan ekonomi agribisnis ini perlu dapat perhatian serius jika peningkatan pemahaman tentang penyebab dan solusi untuk proses agroindustrialisasi global adalah tujuan yang diinginkan secara sosial. Nah, ini adalah mind mapping. Mind mapping ini isinya adalah sama seperti yang dipaparkan tadi, hanya ini lebih terstruktur saja. Isinya sama. Ini sudah
Kemudian, ya, terima kasih atas perhatiannya. Tugas mereview artikel ini sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.